Oleh karena itu, audit ini juga disebut opinion audit. Diri, saya akan memberikan cuplikan tentang kampus saya, yaitu Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbang Semarang di www.unisbang.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbang Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbang Semarang, Entrepreneurial IT Best University. Nah, setelah melihat tayangan tadi, bagaimana nih tentang kampus Unisbang Semarang? Semoga teman-teman berminat untuk mendaftarkan diri di kampus Universitas Tikubang Semarang. Oh ya, perkenalkan, nama aku Viola Lerea Christian, NIM 1705520075, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Kampus Universitas Tikubang Semarang. Tujuan saya membuat video ini untuk mempresentasikan tentang teknik-teknik audit investigatif. Teknik audit merupakan suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan. Sedang, menurut Tuana Kota tahun 2007, teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Terdapat 5 teknik audit, yaitu 1. Memeriksa fisik dan mengamati. 2. Meminta informasi dan konfirmasi. 3. Memeriksa dokumen.
4. Review analytical. 5. Menghitung kembali. Istilah audit investigatif menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut opinion audit. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya, ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik audit yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang sama. Ada 7 teknik yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dengan jenis bukti auditnya dalam kurung kata benda bahasa Inggris, yakni 1. Memeriksa fisik atau physical examination. 2. Meminta konfirmasi atau confirmation. 3. Memeriksa dokumen atau documentation. 4. Review analytical atau analytic review. 5. Meminta informasi lisan atau tertulis dari audit atau inquiries of the audit. 6. Menghitung kembali atau reperformance. 7. Mengamati atau observation. Kalau teknik-teknik audit itu diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau probing, misalnya dalam review analytical maupun pendalaman, misalnya dalam confirmation dan documentation. Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit termasuk audit investigatif dikemukakan beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Teknik-teknik audit. Dalam pengantar bagian ketiga dijelaskan cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi atau organized crime, follow the money
dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, komputer forensik, dan lain sebagainya. Dalam presentasi ini akan membahas 5 teknik audit yang lazim dikenal dalam audit atas laporan keuangan dengan aplikasi dan contoh-contoh audit investigatif. Penekanan akan diberikan pada review analitikal. Setelah tadi dijelaskan bahwa ada 5 teknik audit, berikut penjelasan atau penjabaran dari poin-poin teknik audit tersebut. Yang pertama yaitu memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud atau tangible asset lainnya. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita melakukan kunjungan ke pabrik, kita melihat luasnya pabrik, peralatan yang ada, kegiatan yang dilakukan, banyaknya dan beragamnya tenaga kerja. Kita juga mendengar kebisingan atau sebaliknya, keheningan dalam pabrik tertentu. Kita mencium atau membaui sesuatu. Mungkin sesuatu yang wangi, seperti di pabrik parfum, aromatik, obat, dan lain-lain. Atau bahkan bau yang menyengat, misalnya di tempat penyamakan kulit atau tempat pengolahan sampah. Kita bisa mencicipi, misalnya di pabrik yang menghasilkan makanan, kita merasakan suhu panas atau dingin di tempat kerja. Singkatnya, mengamati adalah menggunakan indera, bisa salah satu atau beberapa indera sekaligus. Untuk audit investigatif, penulis tidak membedakan pemeriksaan fisik dan pengamatan. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Dari beberapa contoh, kita melihat berbagai tingkat pemahaman yang bisa diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Kedua yaitu meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi, baik lisan maupun tertulis kepada audit, merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal itu perlu dilakukan? Apakah sebaiknya kita tidak meminta informasi, supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang kita cari? Yang bersangkutan juga mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif,
Permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Untuk poin yang ketiga yaitu memeriksa dokumen. Teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus. Tak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja, dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis atau digital. Poin yang keempat, review analytical. Deloitte Haskins dan Sells, disingkat DHS, cikal bakal dari Deloitte Touch Tohmatsu, mencatat penggunaan teknik ini dalam audit manual mereka di tahun 1930-an. Di akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. DHS mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk review analytical, di antaranya Statistical Technique for Analytical Review atau STAR in Auditing. Judul yang sama digunakan sebagai judul dari buku yang ditulis kedua pionir dalam bidang ini, Kenneth W. Strenger dan Trevor R. Stewart. Dalam review analytical, yang penting bukannya perangkat lunaknya, tetapi semangatnya. Seperti dikatakan Hawke di atas, think analytical first. Ini ciri auditor dan investigator yang tangguh, kuasai gambaran besarnya lebih dahulu. Misalnya kita sedang mengaudit investigatif suatu bank yang berkewajiban memungut pajak penghasilan atas bunga yang diperoleh nasabahnya. Apakah bank menyetorkan pajak penghasilan ini sesuai ketentuan, baik dalam jumlah maupun waktu penyetoran? Apakah investigatif ini harus dimulai di cabang-cabang atau kantor-kantor perwakilan? Menurut review etikal, tidak. Review analytical ada 6, yaitu A. Membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif atau keuangan maupun non-keuangan yang terkadang dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau review center, pejabat tertentu menerima insentif
atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi atau overstate. Penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. B. Analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh analisis vertikal dalam laporan laba rugi. Rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan, rasio antara laba kotor dengan penjualan, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Misalnya, dalam contoh laporan laba rugi. Dengan analisis vertikal, kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai dalam rupiah atau mata uang lain menjadi angka-angka dalam persentase. Laporan keuangan dalam persentase ini disebut laporan keuangan berukuran sama atau common size financial statement. Ada neraca berukuran sama atau common size balance sheet. Laporan laba rugi berukuran sama atau common size income statement dan laporan arus kas berukuran sama atau common size cash flow statement. Poin C. Hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contoh, angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya. Poin D. Menggunakan data non-keuangan. Contoh-contoh di atas menggunakan data keuangan. Inti dari review analytical adalah mengenal pola hubungan, relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan, ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Di pabrik gula ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula dikenal sebagai rendement. Perhitungan serupa kita lihat di industri kayu lapis Blackboard dengan nama recovery. Untuk poin yang E, regresi atau analisis tren. Dengan data historical yang memadai, makin banyak makin baik, ceteris paribus, review analytical dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya, STAR, perangkat lunak Deloitte yang disebut di atas. F. Menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain, dan lain-lain.
Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Poin yang terakhir dalam teknik audit yaitu menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan, kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya, tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Beberapa contoh perhitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah. 1. Dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham. Keputusan Menteri Keuangan nomor 151/KMK.01/2006 tanggal 16 Maret 2006 mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Inilah peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan ini sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan reperformance. 2. Perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil atau production sharing kontraktor. Cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart PSC atau lembaga pemeriksa independen, cost recovery rawan penyalahgunaan. Yang ketiga yaitu biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum atau public service obligation. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Dan berikut adalah gambar bagan audit investigatif.
dari presentasi kali ini yaitu terdapat perbedaan antara ruang lingkup atau intensitas antara audit general dan audit investigatif. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor mengumpulkan bukti audit untuk memberikan keyakinan yang memadai. Audit investigatif lebih dalam dan luas dari audit atas laporan keuangan, karena bukti hukum yang dikumpulkan harus forensik dan akan diuji dalam persidangan. Sebelum saya mengakhiri presentasi hari ini, saya akan memberikan sedikit kata-kata motivasi untuk teman-teman semua, yaitu Tuhan akan menghancurkan rencana kita jika baginya rencana kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah penyebutan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah penyebutan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah penyebutan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang terakhir dalam teknik audit yaitu menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan, kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya, tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor admin. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Beberapa contoh perhitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah. 1. Dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham, keputusan Menteri Keuangan nomor 150/KNK-01/2006 tanggal 16 Maret 2006. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu terdapat perbedaan antara ruang lingkup atau intensitas antara audit general dan audit investigatif. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor mengumpulkan bukti audit untuk memberikan keyakinan yang memadai. Audit investigatif lebih dalam dan luas dari audit atas laporan keuangan, karena bukti hukum yang dikumpulkan harus forensik dan akan diuji dalam persidangan. Sebelum saya mengakhiri presentasi hari ini, saya akan memberikan sedikit kata-kata motivasi untuk teman-teman, yaitu jika
rencana kita akan menghancurkan diri kita sendiri.